komputer ya. Oke, udah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, awardi beasiswa Cendikia Basnas BCB Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini kita bisa bersua ya melalui Zoom meeting dan pada bulan ini memang kita agak telat gitu ya. Biasanya kan sebelum tanggal 20 itu kita sudah mengadakan mentoring. Nah, ini agak telat kegiatan mentoring pada bulan Juni ini karena memang sangat padat juga jadwalnya ya. Kalian juga mungkin masih ada yang UAS ya. Masih ada yang UAS gitu ya. Dan kebetulan saya juga posisi malam ini sedang ada di Jakarta ya, di UIN Jakarta, sedang nyambi gitu ya, nyambi kuliah. Jadi malamnya bisa eh, Zoom meeting. Karena saya pikir kalau mau bertemu gitu ya, secara offline nanti khawatirnya bisa melewati tanggal yang sudah ditentukan oleh Basnas pusatnya. Nah, alhamdulillah dengan keterbatasan ya, keterbatasan waktu, kesibukan masing-masing, kita masih bisa gitu ya berkumpul, bisa melaksanakan kegiatan rutin, kegiatan wajib mentoring ini. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa kegiatan mentoring ini adalah kegiatan yang wajib sifatnya diikuti oleh seluruh peserta eh, penerima ya manfaat dari beasiswa Cendikia Basnas dan akan dikontrol pada setiap bulannya, baik itu keaktifan, baik itu partisipasinya dalam setiap kegiatan mentoring. Jadi kegiatan mentoring menjadi salah satu indikator gitu ya, menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana kontribusi kalian dalam eh, menumbuhkan atau ikut mengembangkan visi dan misi yang ada di Basnas gitu ya. Baik, tema kita pada malam ini adalah sudah saya share juga terkait dengan eh, career path to success, career path and also personal branding ya. Jadi di sini building your career path to success, the strategies and tool for advancing your career. Nah, jadi tema ini sebenarnya diambil yang merupakan sharing atau representasi dari beberapa mentor yang juga ikut berkontribusi pada setiap bulannya untuk memberikan tema-tema yang sekiranya dibutuhkan oleh teman-teman awardi penerima Basnas gitu ya. Dan tema-tema ini sebenarnya dari tahun ke tahun itu memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya kalau tahun lalu kalau eh, angkatan 6 masih ingat ya. Kalau dulu itu memang tidak ada personal branding, jadi cukup itu di building your career path aja, cuman career path aja, tapi tidak ada personal branding. Nah, kalau yang tahun ini dia ditambahkan ada personal branding menjadi bagian daripada career path gitu ya. Nah, kenapa career path yang dijadikan salah satu tema? Karena memang kalian itu ketika lulus kuliah gitu ya, lulus kuliah itu kan harus memiliki kontribusi ya, kontribusi terhadap masyarakat. Kontribusinya itu ya baik berupa pengalaman ya, baik berupa apa yang harus kalian lakukan gitu. Atau pengalaman selama kalian kuliah juga gitu ya, itu yang namanya career path yang mendukung. Jangan misalnya kita setelah lulus itu kita bingung
ya. Kita bingung untuk mengarahkan kita tuh maunya kemana. Nah, itu makanya dibutuhkan karir path untuk melihat visi visi ke depan itu seperti apa gitu ya. Bagaimana kita mempersonal branding, memperkenalkan diri kita tuh kekuatannya di mana, strengthness dan weakness-nya di mana. Nah, itu maksud daripada career path ini ya. Oke, ini juga pastinya juga sangat bermanfaat ya buat teman-teman angkatan 6 gitu ya. Angkatan 6 yang sudah mulai, eh, beberapa sudah jadi alumni gitu ya. Dan sudah mulai meraba-raba kira-kira apa nih yang harus saya lakukan gitu ya. Berdasarkan keahlian dan kemampuan saya gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini introduction to the career development. Jadi kita perlu mengenali bagaimana cara pengembangan karir itu seperti apa sih, untuk apa kita bicara tentang karir path itu untuk apa. Pertama tentunya membantu mahasiswa dan juga beberapa alumni gitu ya untuk mengenal potensi diri. Nah, potensi diri ini sejatinya hanya kita yang memahami gitu. Kecenderungan kita apa, keunikan kita itu apa, terus kelebihan kita dibandingkan dengan teman-teman yang lain itu apa. Nah, itu yang akan menjadi daya jual kita terhadap apa, masyarakat, daya jual kita terhadap perusahaan di mana nanti kita bekerja atau di lembaga-lembaga di mana nanti kita akan mengabdi seperti itu ya. Yang kedua, menyusun rencana karir secara terstruktur. Jadi, seseorang yang sukses atau memiliki manajemen waktu yang baik itu tidak lepas dari adanya sebuah perencanaan yang matang gitu ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi semuanya dikonsep dengan baik gitu ya. Yang ketiga adalah membangun personal branding yang kuat ya untuk menunjang karir dan juga berkontribusi secara sosial. Personal branding ini biasanya ada yang tahu nggak? Personal branding itu kalau kita secara bahasa ya, personal branding, membrandingkan diri gitu ya. Artinya membrandingkan diri kan itu apa? Memperkenalkan. Jadi kamu tuh identiknya apa sih gitu. Misalnya kalian punya passionnya di bidang apa? Di bidang teknologi misalnya kan. Berarti kan kecenderungan keunikan kalian itu ada di bidang teknologi gitu ya. Mempersonal brandingkan diri kalian. Kira-kira teman-teman di sini sudah ada belum yang sudah berpikir gitu loh tentang eh, kayaknya saya sudah sejak lama deh sudah bisa membranding personal saya, atau loh saya kok baru kepikiran ya buat membranding diri saya. Boleh coba coba sharing. Ada yang mau share nggak? Kira-kira kalian sudah mulai berpikir belum tentang personal branding ini? Atau ada yang sudah melakukan? Atau ada yang belum terpikir sama sekali? Coba saya mau ini kameranya tolong dinyalain dulu ya. Semuanya dinyalain kameranya. Oke, Selvina, Nita, Rahayu, angkatan 7 Eh, coba. izin Ibu, kalau sejauh ini sih belum kepikiran tentang personal branding itu sendiri Ibu. Oh, belum ada ya. Jadi belum belum Iya, kepikiran tentang personal branding, belum ada kamu. iya belum ada Ibu. Oke. Hanifah, Hanifah, Belum ada juga, Ibu. belum ada, belum kepikiran, Ibu. Iya, masih bingung. masih bingung. Siti Malika, Iya, Ibu. ya gimana Siti Malika? Sudah terpikir belum tentang
personal branding atau sudah melakukan itu? Kalau personal branding, sebenarnya dari saya itu kalau untuk satu bidang khusus itu masih belum ada. Tapi kalau misalnya buat sampai sekarang itu emang udah sering nyari kayak maksudnya eh, lebih sukanya misal di konten. Nah, itu sering pelajarin. Nah, itu udah mulai bangun portfolio. Terus Hmm. gitu Contohnya bener ya apa? sih, Bu? Contohnya apa yang sudah mulai kamu lakukan itu? Kalau sampai sekarang sih awalnya itu kan apa namanya kayak editing video sama editing foto gambar gitu yang kayak scrapbook gitu. Cuman eh belakangan ini karena lebih sering apa lebih suka di public speaking, kayak jadi suka host lah jadi iya jadi host live sama sekarang tuh lagi jadi admin dari CRM. Buat Hmm. sekarang itu freelance-nya di admin CRM di perusahaan. Oke, itu Ya, kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan itu bagaimana cara kamu mempersonal brandingkan, membranding personal kamu agar orang tuh tahu identitas kamu bagaimana caranya? kalau dari saya pribadi itu belakangan ini bikin portofolionya tuh saya ngasih tahu apa aja yang udah saya kerjain, hasilnya apa, dan eh, prosesnya maksudnya dari awal sampai sekarang bisa di perusahaan yang lumayan bagus. Nah, itu ada di portofolio sih, Bu. Paling kayak gitu, kayak ngebuat portofolio terus nanti diekspornya tuh paling kalau sampai sekarang belum main LinkedIn, cuman emang udah ada. Tapi kalau sejauh ini biasanya di Instagram itu suka diposting kayak pernah jadi MC, pernah ikut kegiatan pengabdian dan semacamnya kayak gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih ya Siti Malika untuk sharingnya. Nah, itu benar Iya, ya. Ibu. Jadi, salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk bisa membranding personal kita, salah satunya ya hal yang simple aja dari apa status media sosial yang kita gunakan ya. Yang terdekat misalnya dari WA. Tadi kalau Siti Malika lewat Instagram kan, lewat Facebook. Sekarang ada lagi Thread. Nah, itu kita sebenarnya kita itu membuat status itu cara kita untuk membentuk personal branding kita gitu ya. Jadi orang tahu siapa kita itu ya misalnya dari status-status yang kita buat gitu ya. Kalau status-status galau ya berarti kan begitu berarti orang mengetahui karakteristik kita seperti yang digambarkan gitu ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa status itu sejatinya tidak mencerminkan pada kenyataannya, pada realitanya, tetapi kalau bicara terkait tentang personal branding, maka salah satu hal yang efektif bisa kita lakukan yaitu melalui status kita yang berkontribusi besar dengan bagaimana kita, who am I, what I do for gitu kan itu dilihat dari status kita makanya kalau status galau-galau jangan ditaruh di ini ya dari status ya nggak penting karena kalau status galau itu nggak berkontribusi apa-apa gitu ya tidak berkontribusi apa-apa untuk mempersonal brandingkan kita ya tapi kalau sesekali ya boleh tapi jangan sering kali gitu ya jadi, nah ini ada initial step in the career development. Jadi kita bagaimana sih mau melihat gitu ya, apakah personal branding kita itu sudah cukup untuk mendukung karir kita ke depan. Ya, pertama kita harus ada yang namanya self assessment. Ya, self assessment itu adalah kita mengetahui potensi apa yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi kalian sudah harus mengulik-ngulik nih. Kira-kira saya ini apa sih kecenderungannya, kelebihannya seperti apa ya?
Saya tuh lebih sukanya di mana ya? Nah, itu harus mampu mengidentifikasi gitu ya. Evaluating your skill. Kemampuan kamu apa? Interestnya apa? Personal value-nya apa? Ya. Jadi hal itulah yang akan membuat personal branding yang kita tampilkan itu menjadi kuat dan relevan untuk karir kita ke depan. Ya. Yang kedua adalah setting goals. Setting goals ini adalah kita punya ya, kalau nggak salah waktu eh, awal tahun kita sudah setting kan target-target ya, pencapaian kita tuh apa gitu ya, selama 1 tahun apa, 3 tahun apa, 5 tahun tuh apa. Nah itu sebenarnya bukan bukan halu ya, misalnya gini, kan itu Bu target ke depannya masih lama banget Bu, nggak perlu dipikirkan dari sekarang gitu ya. Nah itu salah. Jadi semua kehidupan rencana kita ke depan itu tidak bisa dibuat buru-buru, tetapi harus dikonsep secara matang agar apa yang kita mau capai itu semuanya ada step-stepnya, ada antisipasinya. Kalau tidak berhasil, second optionnya seperti apa, gitu ya. Jadi contoh-contohnya misalnya tadi kita mau magang, kita mau ada proyek-proyek sosial yang terkait dengan keahlian kita, atau nanti setelah S1 ini terutama bagi yang sudah lulus ya, kayak Nabila ya, Nabila udah lulus kan? Nabila? Iya, alhamdulillah Ibu. Ibu Nah, permisi Nabila. sebelumnya PPT-nya tuh ke pos gitu. Kenapa? PPT-nya kenapa? Saya screen-nya tuh enggak kelihatan. Nggak jelas Saya PPT-nya. screen-nya enggak kelihatan Ibu. Kenapa? Kelihatan tidak? PPT-nya nggak ada, Enggak ada Bu. Ibu. Full hitam layar, Oh, gitu. Dari tadi? layarnya full hitam gitu. Dari tadi atau? Kalau di sini keterangannya post screen sharing. Iya. Oke, sebentar saya ini dulu ya. Kalau begitu saya tutup dulu. Saya tutup dulu, lanjut saya share ulang. Oke. Iya, kalau tidak ini tidak ditanyakan tadi saya tidak tahu kalau ada masalah dengan share screen-nya. Nah, kalau sekarang apakah sudah terlihat? Masih hitam. Masih Udah hitam? Sekarang udah ada. Hah? Sudah ada? Udah ada Ibu. Sudah ya? Udah ada, Bu. Oke, sudah ada ya. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjutkan kalau sudah jelas. Nah, setting goal tadi ya. Yang ketiga adalah creating an action plan. Ya, jadi sesuatu yang sudah kita buat dan sudah kita rencanakan itu bukan hanya jadi konsep semata, tetapi dia harus kita ubah menjadi sebuah planning yang nyata. Ya, bagaimana kita ingin mencapai target-target skill-skill pengalaman yang sudah kita tuliskan. Tadi ada short term-nya apa, long term-nya apa, beserta target-targetnya, dan beserta kira-kira hambatan apa nih yang akan kita temukan jika kita memiliki impian A atau kita memilih impian B atau impian C. Ya, itu kita sudah mengetahui hambatan. Berarti kan tingkat antisipasi kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita yang tidak punya konsep, gitu ya. Tidak punya konsep, bahkan itu bisa ngeblank, gitu ya, ngeblank. Nah, selanjutnya ini ada enhancing skill and education. Oke, sekarang kita ini sudah punya konsep, sudah punya langkah-langkah yang mau kita lakukan. Tetapi langkah-langkah dan konsep itu tidak akan berimbang ketika kita tidak memperkaya diri kita tadi. Jadinya kita memperkaya diri kita itu dengan banyak hal. Yang pertama adalah education and training, ya pasti ya.
Kalau misalnya pendidikan itu adalah pendidikan yang memang sudah kalian jalani saat ini gitu ya sebagai mahasiswa di bidang tertentu, di konsentrasi tertentu. Nah, training itu ya didapatkan ya sebagai tambahan daripada education tadi. Training itu banyak. Nah, salah satu kegiatan mentoring itu juga bagian daripada training, mempersiapkan SDM-SDM yang mampu diterjunkan gitu ya ke masyarakat secara langsung. Itu namanya training. Yang kedua adalah skill development ya. Skill development itu jadi kita tidak bisa mengandalkan sesuatu yang sifatnya lahiriah. Maksudnya apa Bu lahiriah itu? Sesuatu yang memang kita punya keahlian nih secara lahir ya. Misalnya kita punya kemampuan bidang apa nih misalnya di bidang suara misalnya kita punya suara yang bagus. Tetapi suara yang bagus itu ketika dia tidak diasah dengan kelebihan-kelebihan atau dengan pendidikan-pendidikan gitu, dengan latihan-latihan, maka sesuatu yang sifatnya lahiriah itu lama-kelamaan tidak akan menjadi sesuatu yang gemilang, tetapi sebaliknya akan lama-kelamaan akan meredup, akan hilang. Itu sangat mungkin sekali. Jadi harus ada yang namanya mengasah skill. Skill itu diasah. Misalnya tadi public speaking ya, Siti Malika. Nah, Siti Malika juga dipastikan tidak ucruk-ucruk. Nah, itu bahasanya ucruk-ucruk, tidak ucruk-ucruk bisa. Bagaimana berkomunikasi dengan orang banyak. Bagaimana mengkonfirmasikan sebuah berita agar bisa sampai ke audien itu tidak serta merta secara lahiriahnya ada, ya kan? Tidak ada kan? Nah, tetapi itu dibentuk dari lingkungan, dibentuk dari training-training, dibentuk dari leadership, kepemimpinan sehingga berbuah capability di bidang public speaking, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah lifelong learning ya. Lifelong learning ini kembali kepada pembelajaran. Pembelajaran itu memang tidak ada limitation-nya, tidak ada batasnya. Setelah kalian ya ini sudah S1 ya, selesai. Nah, misalnya Nabila sudah selesai menyelesaikan studinya dan menjadi awardee BCB gitu ya. Nah, selanjutnya Nabila punya kesempatan, peluang untuk mencari misalnya kesempatan-kesempatan lain untuk melanjutkan studi S2-nya, gitu ya, di bidang yang sama, lebih bagusnya di bidang yang sama, gitu ya. Karena kalau sekarang ini, kalau misalnya kita berpendapat terbentur dengan biaya itu sudah tidak ada ya, sudah tidak zamannya sebenarnya. Yang adanya kalian tidak punya niat atau tidak punya langkah yang nyata gitu loh untuk mewujudkan. Jadi beasiswa itu sekarang udah banyak banget. Apalagi kalau beasiswa BIB, LPDP gitu kan ya itu banyak banget. Baru-baru ini baru pengumuman ya yang beasiswa LPDP itu. Ada yang ikut? Nabila ikut nggak? Enggak, Ibu. Enggak ikut. Nggak ikut ya. Nanti biasanya juga di Basnas juga ada ya. Tetapi informasi-informasi itu belum kita dapatkan gitu ya. Biasanya ada pengembangan-pengembangan. Kalau enggak ya memang masih terbatas pada jurusan-jurusan yang tertentu gitu ya, yang ada kaitannya dengan Basnas, misalnya jurusan-jurusan filantropi, setahu saya itu kalau S2-nya ya, gitu. Jadi kita harus menekankan kebutuhan untuk lifelong learning ini tadi. Oke. Selanjutnya ini ada yang namanya building a professional network. Nah, ini penting juga ini networknya. Nah, networknya ini
menentukan dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian membangun jejaring gitu ya. Menentukan bagaimana karir kalian ke depannya gitu ya. Karena memang yang namanya networking itu biasanya didapat di luar kuliah formal ya, kuliah formal. Jadi memang kita harus banyak berteman, banyak membangun relasi di dalam kampus maupun di luar kampus gitu ya. Relasi-relasi itu bukan hanya pertemanan semata, tetapi dengan pertemanan itu akan membawa kita kepada jejaring yang lebih luas. Makanya nanti kalau sudah alumni, sudah lulus itu kita harus bisa menyesuaikan diri bagaimana kita bergaul dengan seumuran kita, bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, itu namanya jejaring ya. Yang selanjutnya mentoring. Nah, mentoring ini adalah finding a mentor for guidance and support. Jadi ada mentoring. Nah, mentoring yang kita adakan sekarang itu ya salah satunya adalah sebagai partner buat kalian bertumbuh. Ya, jadi menanyakan bagaimana kekurangan atau keterbatasan dalam pola pikir atau dalam mengambil sebuah tindakan itu semuanya bisa kita diskusikan di kegiatan mentoring ya. Kebetulan kalian ini adalah award di beasiswa Basnas, maka kewajibannya adalah mentoring Basnas. Kalau kalian memang terlibat dalam satu aktivitas yang kaitannya dengan sosial gitu ya, pasti ada kegiatan pendampingan yang mengharuskan kalian untuk mengupgrade skill kalian tadi, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada building relationship gitu, maintaining connection with the professional contacts and kolega ya. Jadi kolega-kolega yang sudah ada, yang sudah kalian punya, itu di keep-nya itu dengan tingkah laku, tabiat, karakter gitu ya. Karena memang yang namanya building relationship itu lebih susah untuk mempertahankannya gitu kan. Tetapi kalau kita punya attitude yang baik, attitude yang sopan, menghargai orang lain, mengapresiasi prestasi orang lain gitu, insya Allah kita akan diterima dimanapun kita berada gitu ya. Mungkin kalian masih ingat ketika pertama kali kalian masuk dan diterima gitu ya, waktu masih proses seleksi di BCB itu, kayak Pak Ahmad Mubarok itu kan dia bisa gitu ya, ibarat kata men-set beberapa nomor. Waktu itu kan misalnya seleksinya ada sekitar 30 atau 50, itu semua nomor di-set sama Pak Mubarok. Nah, kalau kita pikir buat apa Pak Mubarok men-set nomor-nomor mahasiswa kayak gitu tuh ya. Nah, atau ada yang bilang kayak nggak punya kerjaan aja men-set nomor-nomor gitu ya. Tetapi sejatinya di balik itu semua Pak Mubarok itu sedang membangun relasi. Relasinya itu tidak hanya relasi ke atas, tetapi juga relasi ke bawah. Ke bawah itu maksudnya ke teman-teman yang tidak seumuran ya. Tidak seumuran ya, kalau misalnya mahasiswa kan otomatis lebih muda ya, lebih muda. Nah, itu karena kita proyeksi ke depan itu kita tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi relasi itu tidak harus ke atas, tetapi juga bisa ke bawah gitu ya. Karena potensi masing-masing orang itu tentunya berbeda. Oke. Nah, ini adalah seeking dan seizing opportunities. Jadi job opportunities, practical experience, opportunity assessment, ini adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan ya untuk bisa mendapatkan beberapa kesempatan-kesempatan untuk kita magang gitu ya, magang. Jadi magang itu adalah ya kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari gitu ya, sehingga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka juga ya. Jadi ada beberapa
mata kuliah itu yang eh, diarahkan kepada basisnya praktik gitu ya, practical eh, praktis mata kuliah yang memang sesuai dengan kompetensi atau kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari perusahaan itu memang diarahkan ke sana gitu kan. Nah, nah ini adalah salah satu kiat bagaimana kita bisa membangun yang namanya tadi personal branding ya. Jadi salah satunya misalnya kita bisa membuat tadi kata Malika dia sudah mencoba apa portofolio gitu nah ya, portofolio versi Malika. Atau ini kita membuat elevator pitch. Nah, elevator pitch itu kalian tahu elevator tidak? Apa elevator itu apa? Elevator ada yang tahu elevator tidak? Ada yang tahu elevator itu apa? Tahu Bu. Apa? Yang semacam berarti semacam buat berpindah tapi secara vertikal Bu, kayak lift gitu. Nah, betul. Elevator itu semacam eskalator ya, lift eskalator itu yang berpindahnya itu cepat. Kalau misalnya tidak cepat, kejepitlah kaki kita kalau naik eskalator ya, gitu ya. Baik itu yang berupa lift atau eskalator yang berupa tangga berjalan gitu. Itu namanya elevator pitch. Jadi dia dalam hitungan detik saja, tidak banyak. Nah, itulah kenapa dinisbahkan kepada elevator pitch ini. Artinya rangkuman perkenalan yang berisikan ide, produk, layanan atau proyek yang digunakan untuk menarik perhatian recruiter atau HRD, Human Research Development, ya. Jadi kalian itu membuat semacam rangkuman dari who you are, what is your competency, and what are you looking for, gitu, ya. Jadi kita memperkenalkan siapa kita, apa kompetensi kita, apa yang kita harapkan, dan ada ajakan untuk bergabung gitu ya ke dalam misalnya komunitas, kita punya komunitas atau kita punya produk untuk agar orang tertarik. Nah, itu namanya di elevator pitch. Nah, itu durasinya tidak perlu bermenit-menit gitu ya. Kalau elevator itu dia tidak perlu bermenit-menit lamanya. Jadi kita hanya singkat saja cara memikat, tetapi itu bentuknya singkat gitu ya. Tapi singkatnya ini bukan singkat yang secara simpel, tapi singkatnya itu singkat yang memikat. Nah, singkat yang ada ketertarikan ketika orang melihat elevator pitch-nya kita tadi. Ya durasinya misalnya 60 sampai 1 sampai 2 menit. Nah, itu cukup gitu ya. Jadi jangan sampai 5 menit atau 10 menit nanti udah bosen. Nah, jadi kenapa itu penting kita membuat elevator pitch ini untuk memberikan gambaran besar mengenai seseorang, mengenai personal brandingnya kita, produk kita, layanan atau proyek dalam waktu yang singkat. Isinya apa? Biasanya nama, pendidikan terakhir, organisasi, pengalaman gitu ya, dengan posisi yang dilamar apa, kelebihannya apa, tujuan memilih posisi yang dilamar dan pandangan hidup. Jadi ini bisa disesuaikan dengan eh, tujuan kita. Tapi kalau tujuan kita misalnya kayak kalian memang memang apa namanya masih dalam studi dalam arti eh, diselesaikan dulu pendidikannya baru berpikir ke karirnya gitu ya, maka elevator pitch-nya bisa berupa bagaimana kalian membranding siapa kalian, bertugasnya di mana, aktif di mana gitu ya, capaian yang sudah kalian buat dan target-target ke depannya itu disesuaikan. Oke ya. Jadi ini salah satu dari contoh
elevator pitch yang saya ambil ya, dan ini bisa jadi contoh gitu ya. Kenapa bisa lagi loading ini sebentar? Oh, sepertinya tidak bisa ini ya, tidak bisa diputar ini. Nah, nanti untuk contoh elevator pitch itu banyak sekali, kalian bisa cari ya, googling saja itu contohnya seperti apa. Tetapi intinya kalau elevator pitch itu dibuat dalam waktu sesingkat mungkin ya. Nah ini ntar akan jadi penugasan ya, penugasan untuk kegiatan mentoring kita. Pertama, latihan praktis buat elevator pitch selama 10 menit. Nah, ini 10 menit ini kelamaan ya, jangan sampai 10 menit lah. Lebih singkat aja lah, maksimal di 5 menit. Masing-masing peserta memiliki profil link atau CV portofolio buat rencana karir versi pribadi. Nah, itu apa namanya yang akan kalian masukkan ke dalam elevator pitch tadi gitu ya. Jadi tidak perlu lama, yang penting dia mencerminkan apa siapa kalian, menggambarkan siapa kalian, apa kelebihan kalian, dan apa yang sudah kalian lakukan, dan kontribusi apa yang bisa kalian buat lakukan, misalnya buat Basnas. Nah, gitu ya. Kayak kayak kalian ini kan sebagai awardee nih. Jadi konteksnya kan sebagai penerima manfaat daripada beasiswa Basnas. Nah, kira-kira dengan keahlian yang kalian miliki itu, apa yang bisa kalian berikan untuk lembaga Basnas, gitu ya? Lembaga Basnas itu seperti apa? Atau misalnya apa yang bisa kalian berikan untuk apa kampus UIN Cybersechnur Jati Cirebon? Itu nanti di konsep ya. Nanti di konsep dibuatkan dalam bentuk video ya, dibuatkan dalam video, dan masing-masing harus membuatkan apa namanya video elevator pitch itu nanti dikumpulkan. Nah, dikumpulkan dijadikan satu, lalu kita publish di Instagram. Nanti linknya akan saya share di grup mentoring mentor BCB se-Indonesia ya, gitu ya. Sampai di sini paham apa yang merupakan tema besar kita terkait dengan career path dan personal branding, dan tugas apa yang harus kalian kerjakan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Oke. Selanjutnya barangkali akan saya buka sesi pertanyaan ya, diskusi. Diskusi atau sharing, ataupun kalian mau apa punya pengalaman pribadi mungkin terkait tema ini, mangga silakan. Mau bertanya saya, Bu. Ya, silakan Arya. Kalau dari pengalaman pribadi saya yang dulu tuh, waktu saya pertama kali kayak membuat project ya, sebagai anak informatika kan kita banyak bikin project-project gitu. Nah, dari awal kan projectnya itu tidak selalu langsung bagus gitu, nah. Nah, saya tuh dulu kayak ngerasa kalau project saya eh, kayak belum ada apa-apanya, jadi saya jarang nge-up sih, Bu. Ya begitu sih. Saya minta tips dari Ibu aja biar kita tuh eh, percaya diri sama brandingnya kita, Bu. Begitu. Oke. Gini. Jadi apa yang dirasakan oleh Arya itu sejatinya dirasakan juga pada semua orang. Pada umumnya seperti itu.
Jadi itulah pentingnya yang namanya mentality. Mentality ya, mentality itu bukan berarti kita itu kepedean secara over, bukan. Tetapi kita harus bisa memahami bahwa konsep proses suksesnya seseorang itu berawal dari hal yang kecil, ya, hal yang kecil. Bahkan ketika kita, ya, tanpa kita sadari, ketika kita itu bertambah keilmuan kita, ya, itu kita akan seperti orang yang tidak tahu sama sekali, ya. Jadi kayak prinsipnya padi, semakin dia berisi maka dia akan semakin menunduk. Nah, sejatinya seperti itu juga. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah membangun mentality. Dengan mentality yang bagus, kita juga punya kepercayaan diri. Jadi tidak harus semua yang kita lakukan itu harus wah dulu, tidak. Tetapi kadang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil itu yang akan mengantarkan kita kepada sebuah proyek yang besar. Tapi kalau kita terpaku pada konsep saya mah belum pede, ini mah masih proyek remeh-temeh gitu ya misalnya, maka kita tidak akan berkembang. Ketika kita sudah punya kepercayaan diri, oh ini this is what I can do. Ini adalah hal yang yang bisa saya lakukan dan saya mengapresiasi pencapaian ini. Maka saya butuh publikasi, butuh membuat personal branding saya. Jadi orang akan tahu sekecil apapun usaha yang kamu lakukan itu akan berpengaruh terhadap karir dan personal branding kamu ke depan. Tetapi selama kamu menyembunyikan, ya tadi usaha-usaha yang kecil itu, orang akan tertutup, orang akan tidak tahu apa kelebihan kamu, orang tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan, tidak tahu gitu ya. Berbeda dengan orang yang sudah membangun personal brandingnya dari hal-hal yang kecil, itu akan lebih berpotensi untuk suksesnya cepat dibandingkan dengan orang yang terlalu banyak berpikir akhirnya menutup diri dia sendiri. Seperti itu ya. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Jangan malu. Kadang kita itu sejatinya suka gini loh. Suka kurang mengapresiasi diri sendiri. Bener nggak? Kadang diri kita sendiri itu perlu kalian apresiasi. Kalian bangun tidur tuh dalam keadaan sehat, masih bisa bernapas gitu ya, masih bisa berjalan, masih bisa melihat sesuatu, kan harus berterima kasih kepada diri kalian sendiri, kepada tangan, kepada mata yang sudah berusaha seharian gitu ya, sudah berusaha menemani perjalanan kita gitu ya. Kita harus banyak berterima kasih kepada diri kita sendiri. Dari situlah nanti terbangun kepercayaan diri, terbangun positif thinkingnya kita gitu. Jadi ketika kita bisa mengapresiasi orang lain, jangan lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri dulu. Gitu ya, Arya ya. Semoga bisa menjawab ya. Baik, Ibu, terima kasih jawabannya. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Ini angkatan 6 ada berapa orang yang hadir? Neneng Nurhayati angkatan 6 ya? Neneng Irfan ya? Neneng Irfan Fathatul Fariha. Nenek angkatan 7, Ibu. Oh, Neneng angkatan 7. Iya. Oke, ditulis namanya 7, angkatan 7 Neneng. Fathatul Fariha angkatan 6 ya?
Fathatul Fariha, Irfan Nawawi, Nabila. Hanya 3 orang. Iya, Ibu. Ini angkatan 6 ini kenapa ini? Kenapa angkatan 6 ini? Kenapa kesini-sininya menjadi tidak solid angkatan 6? Nabila. Kalau setahu Nabila ya Gita, terus siapa Aji, Mm-mm. sama siapa satunya Marcel. Mungkin ya, tapi Marcel Nabila kurang tahu sih. Tapi kalau Aji sama Gita tuh emang punya pekerjaan gitu. Terus terakhir tuh Ibu yang Wirya tuh kan Nabila juga chat pribadi dicariin Ibu gitu. Terus kata dia tuh dia lagi ada urusan gitu katanya. Mungkin di UKM yang Kuningan itu. Terus Nabila tuh tanya singgung terkait skripsinya, tapi aman gak gitu ya. Terus kata dia mohon doanya aja gitu sih. Terus udah. Ya, ya. Jadi inilah ya. Jadi apa namanya butuhnya kegiatan mentoring ini kan sebagai mentor, pengawasan gitu ya terhadap apa karir ke depan, penulisan terakhir akhir kalian gitu ya. Jadi minimal ya ketika dicolek atau ketika ditegur gitu ya oleh mentornya itu ya direspon, seharusnya kan direspon. Kan saya sudah mengatakan berkali-kali kalau misalnya kegiatan mentoring bulanan ini tuh ada pelaporannya. Jadi pelaporannya itu tidak berdasarkan angkatan, tapi berdasarkan person to person, nama pribadi. Jadi kalau misalnya tidak hadir mentoring dan itu terpantau beberapa kali tidak ikut mentoring, maka nanti akan dipertanyakan kemana sibukan apa yang membuat tidak ikut mentoring, gitu tuh. Jadi kita kalau bicara hak dan kewajiban ya, ketika kita sudah menerima hak, maka kewajiban itu menjadi sesuatu yang sifatnya apa? Mutlak. Mutlak itu apa? Harus dilakukan. Ya, sesibuk apapun. Ya enggak? Sesibuk apa sih? Ya, sampai sebulan saja, dalam 1 kali sebulan loh, dalam 30 hari cuma 1 kali saja tidak bisa menyempatkan waktu untuk mentoring. Sibuknya kayak apa? Ya kan? Apalagi misalnya ini waktunya diambil sengaja malam untuk mengantisipasi orang-orang yang misalnya tadi sudah bekerja, sudah punya kesibukan masing-masing, masih tidak bisa datang juga, berarti bukan sibuk, ya. Berarti itu namanya mencari alasan, begitu, ya. Ya tidak apa-apa. Jadi kalau kalau saya selaku mentor itu hanya mengarahkan, membimbing dan melaporkan gitu ya. Kalau memang sudah tidak ada kabarnya, sudah tidak ada alasannya, nanti bukan bukan lagi saya yang menegur gitu ya. Bukan saya lagi yang menegur karena tugas mentor sudah cukup sampai di situ gitu ya. Jadi ketika kita itu sudah menerima hak kita, maka kita harus menjalankan kewajiban kita gitu ya. Nanti tolong disampaikan aja Nabila gitu ya ke teman-teman angkatan 6 karena ini angkatan 6 kan sedikit sekali ini yang hadir. Ya, dari 10 orang hanya eh, hanya Nabila, hanya Irfan Nawawi, ada nggak Irfan Nawawi nih? Irfan Nawawi ada? Kalau di sininya ada Ibu. Iya, di situnya ada, orangnya kemana? Nah, itulah kalau disuruh menyalakan kamera itu seperti ini. Jangan-jangan kameranya ditinggal kemana gitu ya, orangnya kemana, kameranya di mana gitu ya. Jadi tidak mendengarkan apa yang dibicarakan di kegiatan mentoring. Farhatul Pariha ada?
Farhatul Fariha ada? Uswatun Uyun? Tidak ada? Ada Ibu. Kameranya di mana? Kok tidak tampak? Iya Ibu sebentar. Uswatun Uyun, ada ya. Irfan, mana Irfan? Irfan tidak ada ya. Walau itu Irfan ada ininya aja. Apa namanya? Ada namanya aja tapi tidak responsif. Fathatul? Fathatul Fariha. Ada Fathatul Fariha? Oke, nggak dijawab juga. Oke, berarti hanya dua ya. Ini angkatan 6 ya. Uswatun Uyun dan Nabila. Oke, kalau angkatan 7 ada berapa orang yang hadir? Coba saya absen dulu. Sebentar. Kita stop share. Hadir Ada 10 orang, Bu. Putri tadi bilang ke saya katanya mau ada pelatihan akuntansi. Tadi ngirim foto sih di UGJ, Bu. Oke, ini ada 10 orang yang hadir ya. Betul, Ibu. Oke, Putri ya. Putri. Putri itu yang ekonomi bukan? Iya, kalau nggak salah. Ekonomi atau perbankan. Oh ya, perbankannya. Oke, Putri itu perbankan Ibu. perbankan ya. Putri perbankan. Oke, oke. Oke, siap. Kita dokumentasi dulu ya, teman-teman semua. Tolong dinyalakan kameranya yang ya. Jadi usahakan kalau kegiatan mentoring itu ya apa namanya dinyalakan kameranya, terus diseragamkan juga gitu ya, backgroundnya biar rapi gitu ya. Nih, ini belum punya background nih, Doni, Neneng, Hanipa, Uyun, belum ada backgroundnya ya, Uyun. Uyun angkatan 6 ya, Uyun? Iya Ibu, betul. Gimana? Skripsinya sudah sampai mana? Ibu punten Neneng. Neneng kenapa, Neng? Backgroundnya HP-nya enggak itu Ibu sama Hani juga. Oh, tidak support. Ya, oke. Iya Ibu, mohon Saya udah selesai Ibu waktu ini bulan apa sih? Waktu Juni. bulan Mei. Oh, bulan Mei sudah selesai. Ya, Oh, sudah yudisium berarti? belum. Oh, belum yudisium. Oke. Kapan rencana yudisiumnya? Uswatun Uyun? Dari fakultasnya belum ada pengumuman lagi Ibu. Oh, belum ada pengumuman. Oke. Iya. Oke ya. Oke. Sudah semuanya? Firdaullah Lydia. Firdaullah Lydia nggak kelihatan wajahnya. Coba didekatkan sedikit. Nah, gitu ya. Ini Irfan bagaimana ini Irfan? Ada dua-duanya tapi tidak nyala kameranya Irfan ini. Irfan? Oke, ya. Oke, siap.
Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, coba ya kita lihat. Sebentar. Ya, cukup bagus. Oke, sekali lagi. Biar ada opsional yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan mentoring kita di bulan Juni ini. Jangan lupa ya tugasnya tadi dikerjakan membuat elevator pitch. Nggak perlu lama-lama, 5 menit saja gitu ya, 5 menit saja. Tetapi kalau misalnya mau butuh yang agak lama juga tidak masalah, tetapi mencakup tadi ya, menyebutkan nama, keahliannya di mana, dan kontribusinya, dan apa yang bisa kalian lakukan buat lembaga Basnas atau untuk kampus UIN SSC. Itu tidak apa-apa ya, dimasukkan ke dalam video singkat saja gitu, elevator pitch. Nanti tolong dibikinkan ini saja, dibikinkan Google Drive-nya aja ya. Minta tolong ke Arya ya, saya minta tolong Arya untuk dibuatkan Google Drive. Nanti teman-teman mengupload di situ ya. Jadi tugas-tugasnya diupload ke sana. Atau gini aja, kalau misalnya kalian mengirimkan lewat grup WA itu berat nggak kira-kira? Takut penuh ya? Nah, ya itu pakai Google Drive aja kalau gitu. Nanti Arya tolong dibuatkan Google Drive dan teman-teman masukin videonya ke situ. Ya, masukin ke situ. Nanti akan dikumpulkan atau disatukan oleh Paki ya. Paki kemarin sesi dokumentasi ya, kemarin tuh ya, publikasi ya. Ada Paki? Ada Ibu. Nah, ya. Nanti tolong dikumpulkan, digabungkan videonya untuk bahan publikasi di Instagram BCB Win SSC ya. Nanti baru Ibu, baik. akan saya kirimkan link yang Instagram itu ke grup mentor BCB se-Indonesia ya, sebagai laporan dari kegiatan mentoring kita. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Irfan, kamu kemana aja Irfan? Baru Mohon maaf kelihatan. Ibu, barusan tuh saya ini Bu mendampingi Pak Ahmad Jani ke Balai Kota Bu. Oh, Ya, begitu. kebetulan saya sekarang lagi di Atakwa Bu, lagi kerja. Lagi di Atakwa. Iya, Luar biasa Irfan ini ya. maaf Bu. Sudah malam masih bekerja saja, ini luar biasa. Ya, Alhamdulillah, kerja tambahan Bu. Pekerjaan tambahan. Oke. Tadi karena mungkin kamu tidak banyak menyimak ya, nanti ini untuk penugasannya tolong ditanyakan ke teman-teman. Nanti saya share juga, ini kan video direkam ya. Nanti akan saya share juga ini video. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan bisa menonton ulang gitu ya, menonton ulang apa saja yang sudah dijelaskan dan apa yang menjadi tugas dari kegiatan mentoring. Oke ya. Itu saja teman-teman, sampai jumpa nanti bulan Juli. Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat dalam melaksanakan kegiatannya, aktivitasnya, dan semangat untuk senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Oke? Oke, be the best for your life. Insya Allah semuanya sukses selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila barangkali ada perkataan-perkataan yang mungkin kurang berkenan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.